Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang matrik. Jadi matrik itu adalah kumpulan objek yang teratur dalam susunan baris dan kolom, ya. Atau kumpulan angka atau abjad atau apa saja yang tersusun dalam matrik dan kolom. Bentuk susunannya bisa berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Kalau dia berbentuk persegi panjang, artinya banyaknya baris dan banyaknya kolom tidak sama. Kalau dia berbentuk bujur sangkar, berarti banyaknya baris dan kolom sama. Contoh matrik persegi panjang. Contohnya di sini adalah matrik A. Nah, matrik A ini itu adalah seperti ini. Dia ada 2 baris dan 4 kolom. Ya. 2 baris, 4 kolom. Yang ada di dalam matrik A ini adalah elemen-elemen matrik, di mana posisi dari elemen matrik itu ditandai dengan posisi baris dan kolomnya. Contohnya matrik A ini. A11 artinya matrik pada baris 1 kolom 1. A12 berarti baris 1 kolom 2, nomor 5 ini. Kemudian A13 yaitu elemen 7 ini A13. Kemudian elemen 8 ini adalah A14. Kemudian yang ini adalah yang 5 ini adalah A21 artinya baris kedua kolom 1. A22 artinya baris 2 kolom 2. A23 baris 2 kolom 3. A24 baris 2 kolom 4. Atau matrik B, ya isinya elemen-elemennya adalah berbentuk huruf atau berbentuk huruf seperti ini. A, P, C, D, B, E, F, K. Nah, contoh matrik bujur sangkar, inilah seperti ini matrik C, artinya banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Ya. Atau matrik ini matrik bujur sangkar yang dimensinya 2 baris dan 2 kolom. Ya. Jadi dimensi matrik itu dinyatakan oleh banyaknya baris dan kolom. Ya. Kemudian matrik D ini adalah 3 baris 3 kolom. Jadi D, nah 3, 3. Jadi dimensi matrik itu menunjukkan ukuran besarnya matrik, menyatakan berapa baris dan kolom. Contohnya di sini, matrik A 2, 4. Artinya 2 baris, 4 kolom. Matrik B 3 kali 3, artinya 3 baris, 3 kolom. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan vektor matrik, matrik vektor. Matrik vektor itulah matrik yang terdiri dari hanya 1 baris saja. Banyaknya kolom bisa banyak, ya, minimal 2. Kemudian juga matrik yang terdiri 1 kolom saja. Berarti kalau dia 1 kolom, berarti dia 1 kolom, berarti banyaknya baris, barisnya boleh banyak, kolomnya hanya 1. Contohnya, contoh matrik vektor, matrik E1. Dari matrik vektor baris, yaitu 5, 4, 2. Matrik vektor kolom, berarti 3, 7, 1. Ya. Berarti kalau vektor baris, berarti dia ada 1 baris, 3 kolom. Contoh di sini. Kalau yang E2 ini berarti ada 3 baris, 1 kolom. Kemudian ada juga matrik simetris. Matrik simetris adalah jika elemen-elemen matriknya adalah simetris terhadap matrik diagonal. Umumnya matrik diagonal itu elemen diagonalnya adalah 1. Contohnya seperti ini. Ini adalah matrik 3 kali 3, di mana matrik diagonalnya adalah 1. Umumnya untuk matrik simetris itu adalah matrik bujur sangkar. Nah, kemudian elemen yang lainnya seperti di sini. Di sini adalah posisi ke baris 1 kolom 2 berarti 1, 2. Kalau katakanlah ini matrik A, A12 itu sama dengan A21. Kemudian A13 itu sama dengan A31. Kemudian A23 itu sama dengan A32.
Jadi dia simetris terhadap matrik satuannya, matrik satunya, matrik diagonalnya ya. Kemudian matrik satuan itulah matrik yang isinya adalah matrik diagonalnya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Nah, jadi contohnya seperti ini. Operasi matrik. Nah, operasi matrik itu bisa kita lakukan operasi tambah atau kurang. Kemudian bisa juga perkalian matrik. Kemudian yang ketiga adalah transpose matrik. Kemudian matrik inversi, dan yang kelima adalah determinan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara 4 operasi matrik dahulu saja, ya, yaitu tambah kurang, perkalian, transpose, dan inverse matrik. Contoh matrik tambah kurang. Nah, untuk matrik tambah kurang ini adalah kedua matrik yang atau beberapa matrik akan kita tambahkan, yaitu memiliki dimensi yang sama, harus dimensinya sama. Contohnya di sini matrik A. Matrik A di sini adalah dimensinya adalah 2 kali 3, berarti 2 baris 3 kolom. Maka matrik yang akan kita jumlahkan juga berdimensi yang sama, yaitu 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Nah, untuk menjumlahkan matrik ini, maka kita jumlahkan per elemennya, ya, dengan posisi yang sama. Dengan demikian, matrik penjumlahannya adalah 3 ditambah 4, 7. Ya. Kemudian 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu untuk baris yang keduanya adalah 7 tambah 5, 12. Kemudian 4 tambah 6, 10. Kemudian 1 tambah 7, 8. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kita hanya menjumlahkan setiap elemennya dengan posisi yang sama. Ya. Atau dengan pengurangan. Untuk pengurangan dengan posisi yang sama. 3 dikurangi 4 minus 1. 5 dikurangi 3, 2. 2 kurang 2, 0. Kemudian 7 dikurang 5, 2. 4 dikurangi 6, minus 2. Kemudian 1 dikurangi 7, minus 6. Ya. Oke, selesai dengan penjumlahan matrik. Kemudian perkalian matrik. Perkalian matrik itu ada beberapa macam, ada perkalian dengan skalar. Contohnya 3 kali matrik A. Ya, seperti ini ya, 3, matrik A-nya adalah seperti ini, maka setiap elemennya kita kalikan dengan 3. Berarti 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali 7, 21. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. Jadi itu perkalian antara skalar dengan matrik. Skalar itu adalah suatu besaran angka tertentu. Kemudian perkalian matrik dengan matrik. Nah, untuk perkalian matrik dengan matrik, maka perlu diketahui di sini adalah dimensinya. Ya, di mana dimensi kolom, ya, kolom dari matrik yang pertama itu harus sama dengan baris matrik yang kedua. Jadi contohnya di sini matrik A 3 kali 2, maka dia akan bisa dikalikan dengan suatu matrik B yang barisnya 2, kolomnya bisa berapa saja. Ya. Jadi yang penting adalah jumlah kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matrik yang kedua. Nah, contohnya di sini, ini adalah matrik. Katakanlah ini matrik A. Matrik A ada 3 baris, 2 kolom. Kemudian matrik B ini adalah 2 baris, 4 kolom. Ya. Maka ketika kita akan mengalihkan matriknya, berarti kita mengalihkan antara elemen-elemennya. Contohnya adalah baris yang pertama. Baris yang pertama ini kita kalikan dengan kolom pertama. Ya. Berarti 3 kali 2, 6, ditambah 5 kali 5. Berarti 25. Berarti hasilnya adalah 31. Ya. 31 hasilnya. Kemudian baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua. 3 kali 3, 9, ditambah 5 kali 4, 20. Hasilnya adalah 29. Kemudian baris yang pertama 3 kali 5, kalikan 7 kali 3. Berarti 7 kali 3, 21, ditambah 15. Hasilnya adalah
36. Kemudian baris yang pertama 3 kali 5 dikalikan dengan kolom yang keempat. Berarti 3 kali 1 ditambah 5 kali 2. Hasilnya adalah 13. Kemudian yang selanjutnya adalah baris yang kedua. 74 dikalikan dengan 25. Berarti adalah 14 ditambah dengan 20. Hasilnya adalah 34. Ya. Kemudian 73 dikalikan 34. Berarti 21 tambah 16. Hasilnya adalah 37. Kemudian baris kedua dikalikan kolom ketiga. Berarti 49 ditambah dengan 12. Hasilnya adalah 61. Kemudian baris yang kedua dikalikan dengan kolom keempat. Berarti adalah 7 kali 1 ditambah 4 kali 2. Sama dengan 15. Untuk baris yang ketiga berarti adalah 31 dikalikan dengan 25. Berarti 6 ditambah 5, 11. Kemudian 31 dikalikan dengan kolom kedua, berarti 9 tambah 4, hasilnya 13. Kemudian baris ketiga dikalikan dengan kolom ketiga, berarti 71, 73 sama dengan 21 ditambah 3, sama dengan 24. Kemudian baris ketiga dikalikan kolom keempat, berarti 3 ditambah 2, sama dengan 5. Sehingga demikianlah kita sudah mendapatkan hasil perkalian matrik A dan B. Transpose matriks. Nah, transpose matriks ini adalah mengubah suatu matriks ya, yang tadinya elemennya pada baris menjadi elemen pada kolom. Contohnya demikian. A dimensinya adalah 2, 3, maka setelah ditranspose dimensinya menjadi 3 kali 2. Contohnya di sini A dengan elemennya 25, 3, 4, 3, 1. Setelah ditranspose dia menjadi di sini yang tadinya baris ini 253 menjadi kolom 253. Kemudian yang 431 menjadi 431. Jadi matrik transposnya adalah berupa matrik dengan dimensi yang kebalikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah inversi matrik. Inversi matrik itu hanya terjadi pada matrik bujur sangkar. Ya, tidak terjadi pada matrik 4 persegi panjang. Contoh inversi matrik adalah matrik 3 kali 3. Maka dimensi matrik inversinya adalah notasinya adalah A pangkat minus 1. Berarti artinya matrik inversi dari matrik A. Otomatis karena matrik A-nya adalah 3 kali 3, maka matrik inversinya adalah 3 kali 3 juga. Nah, untuk pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan untuk inversi matrik yang 2 kali 2. Karena ini yang paling mudah sekali. Ya. Yang untuk yang 3 kali 3 dan seterusnya akan saya sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Di sini ada matrik A 8, 4, 5, 3. Ya, berarti matrik A-nya 2 kali 2. Maka untuk melakukan inversi matriknya, cara yang pertama adalah diagonal yang 83 ini berpindah posisi menjadi 34. Kemudian diagonal yang berikutnya ini elemennya nilainya menjadi minus. Kemudian bilangan ini harus dikalikan dengan suatu perkalian antara diagonal yang ini, diagonal yang A11 dengan A12 dikurangi dengan A21 dengan A12. Ya, jadi kembali lagi Jadi seper kali diagonal ini A11 dikalikan dengan A22 dikurangi dengan A12 dikalikan dengan A21. Ya, jadi dalam hal ini adalah seper 8 kali 3 dikurangi 5 kali 4. Kemudian yang tadi sudah kita atur, yang tadinya 83 seperti ini menjadi 38. Kemudian yang lainnya menjadi minus. Nah, setelah kita hitung maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah 24 dikurangi dengan 20 berarti 4, berarti seperempat. Seperempat kali ini menjadi seperempat adalah bilangan skalarnya kalikan matriknya, maka hasilnya adalah 3/4. Kemudian minus 1, kemudian minus 5/4, kemudian adalah 2. Jadi matrik yang ini, matrik yang 3/4, minus 1, minus 5/4, 2, ini adalah matrik inversi dari matrik A
matrik A yang ini ya. Nah, untuk selanjutnya ada juga yang untuk inversi matrik lebih dimensinya lebih dari 2 ya. Untuk itu maka untuk inversi matrik lebih dari 2 akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Nah, hal yang sangat khusus dari matrik inversi ini, jika hasil matrik inversinya ini kita kalikan dengan matrik aslinya, maka hasilnya adalah matrik satuan. Matrik satuan adalah matrik yang diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya ada 0. Nah, coba kita kalikan di sini, inilah matrik A yang matrik utamanya dikalikan dengan matrik inversinya. Ya. Nah, untuk perkalian matrik kita lihat di sini 8 kali 3/4 berarti 24/4. Kemudian 4 kali minus 5/4 berarti adalah minus 20/4 ya. Kemudian di sini 8 kali minus 1 ya. Kemudian ditambah dengan 4 kali 2. Ini ya. Kemudian baris ini dikalikan kolom ini berarti ini adalah 5 kali 3/4 berarti 15/4. 15/4 dikurangi dengan 3 kali 3 kali 5/4 berarti minus 15/4 ya. Kemudian ini baris ini dikalikan dengan kolom ini berarti minus 5. Minus 5 dikalikan dengan ditambah dengan 6 minus 5. Saya ulang lagi ini ya. Jadi kemudian ini adalah 8. Saya ulangi lagi ya. Baris ini dikalikan dengan kolom ini berarti 8 kali 3/4 ditambah dengan 4 kali minus 5/4. Berarti hasilnya ini 24/4 dikurangi 20/4. Kemudian 84 dikalikan dengan minus 12 berarti minus 8 ditambah 8 ya. Kemudian yang kedua adalah baris yang kedua kali kolom yang pertama berarti 15/4 kemudian dikurangi dengan 15/4. Kemudian baris pertama kalikan kolom kedua berarti minus 5 ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah di sini ini adalah 1, kemudian 0, di sini 0 adalah 1. Jadi matrik hasilnya adalah matrik satuan. Jadi kalau suatu matrik dikalikan dengan matrik inversinya, maka hasilnya adalah matrik satuan. Ya. Nah, untuk pelajaran matrik sekian dulu. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.